Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abel Duta Wijaya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Offering B. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan kekuatan. Yaitu pengertian latihan kekuatan yaitu gaya maksimum yang dapat dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot. Menurut Ken, kekuatan adalah kemampuan menggerakkan tenaga untuk mengatasi beban. Kekuatan adalah kapasitas sebuah otot yang mempergunakan tenaga untuk melawan tahanan. Kekuatan otot adalah kemampuan untuk mengeluarkan tenaga secara maksimal dalam satu usaha. Dari beberapa pendapat tersebut terdapat unsur persamaan, yaitu adanya tenaga untuk melawan beban. Karena itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menahan atau melawan beban dalam satu kali repetisi maksimal. Kekuatan otot dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ukuran otot, besar kecilnya ukuran otot akan berpengaruh terhadap kekuatan otot. Semakin besar kabut otot, seseorang akan semakin kuat pula dalam mengangkat beban. Ukuran besar dan panjang otot dapat dipengaruhi oleh bawaan. Namun demikian, pembesaran otot dapat disebabkan oleh luasnya selaput otot oleh akibat latihan. Yang kedua, ada jenis kelamin. Latihan kekuatan akan lebih memberi keuntungan pada laki-laki daripada perempuan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan otot menurut jenis kelamin. Pada awalnya perkembangan sebelum memasuki masa puber, perkembangan kekuatan otot laki-laki dan wanita sama, tetapi setelah memasuki masa puber, anak laki-laki mulai memiliki ukuran otot lebih besar dari wanita. Sampai usia 12-14 tahun, kekuatan laki-laki dan wanita sama. Setelah itu laki-laki berkembang lebih kuat. Hal ini disebabkan oleh hormon testosteron pada laki-laki yang meningkat 10 kali lebih banyak dari wanita. Testosteron adalah anabolik steroid yang membantu untuk tumbuh membesar. Lalu yang dipengaruhi umur, kekuatan otot pada laki-laki mencapai puncak pada umur 20-an dan menurun perlahan-lahan hingga umur 60 tahun atau lebih. Setelah itu tingkat penurunannya lebih cepat, namun penurunannya ini bisa dihambat jika kekuatan otot selalu dipertahankan dengan latihan. Bahkan jika latihan teratur atau kekuatan selalu digunakan, maka kekuatan bisa dipertahankan sampai usia 60-an. Sebagian para juara angkat berat mencapai puncak prestasi pada usia 40-an. Petinju kelas berat George Veroman di tahun 2000-an masih bisa juara tinju kelas berat pada usia lebih dari 40 tahun. Lalu kekuatan otot dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kekuatan statis yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan tenaga maksimal selama periode singkat untuk melawan objek yang tidak bisa dipindahkan. Juga disebut isometrik. Isometrik berarti sama panjang atau gaya yang dilakukan tidak berjarak. Yang kedua ada kekuatan dinamis, didefinisikan sebagai gerakan menahan beban secara berulang-ulang atau terus-menerus dalam intensitas kerja submaksimal, misalnya push up. Kekuatan ledakan didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan energi maksimal dalam suatu ledakan, misalnya lompat jauh. Dalam kegiatan olahraga kompetisi, kekuatan dibagi menjadi kekuatan absolut dan kekuatan relatif. Kekuatan absolut adalah kekuatan yang mampu dipindah oleh tubuh, sedangkan kekuatan relatif adalah kekuatan maksimal yang dapat dipindahkan dibagi berat badan. Tipe-tipe latihan kekuatan. Latihan yang cocok untuk mengembangkan kekuatan adalah latihan tahanan yang dilakukan dengan cara mengangkat, mendorong, atau menarik beban. Latihan beban adalah latihan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan beban sebagai alat untuk menambah kekuatan otot guna memperbaiki kondisi fisik atlet, mencegah terjadinya cedera, atau untuk tujuan kesehatan. Latihan beban dapat menggunakan beban berat badan sendiri atau menggunakan beban bebas seperti dumbbell, barbel, atau mesin beban. Latihan dengan beban berat badan sendiri lebih cocok untuk membina daya tahan dan kekuatan otot. Bentuk latihan yang banyak digunakan antara lain adalah chin up, push up, sit up, atau back up. Sedangkan latihan menggunakan beban bebas lebih cocok dengan peserta yang sudah berpengalaman. Latihan beban dengan
beban bebas dapat memudahkan atlet untuk mencapai kekuatan otot. Prinsip-prinsip latihan kekuatan adalah program latihan beban yang baik harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip latihan. Prinsip adalah semacam ketentuan yang harus dipedomani dalam membuat program latihan. Prinsip-prinsip latihan adalah sebagai berikut. 1. Prinsip beban berlebih. Prinsip beban berlebih pada dasarnya menekan beban kerja yang dijalani harus melebihi kemampuan yang dimiliki. Karena itu beban latihan harus mencapai ambang rangsang. Hal ini bertujuan untuk merangsang penyesuaian fisiologis dalam tubuh sehingga akan mendorong meningkatnya kemampuan otot. Hanya akan menjaga kekuatan otot tetap stabil tanpa diikuti peningkatan kekuatan. Prinsip overload ini dapat diperjelas. Yang kedua, ada prinsip peningkatan secara progresif. Prinsip beban progresif dapat dilakukan dengan meningkatkan beban secara bertahap dalam suatu program latihan. Bila telah menjadi adaptasi latihan, maka beban yang berat akan terasa ringan. Karena itu pembebanan terhadap otot yang bekerja harus ditambah secara bertahap. Selama program latihan beban berjalan, periode adaptasi organisme terhadap serentetan beban yang lebih tinggi selesai dalam waktu yang berbeda. Yang ketiga, ada prinsip berbalikan. Kemampuan otot yang telah dicapai akan berangsur-angsur menurun, bahkan bisa hilang sama sekali jika tidak latihan. Kualitas otot akan menurun kembali apabila tidak dilatih secara teratur dan kontinu. Karena itu rutinitas latihan mempunyai peranan penting dalam menjaga kemampuan otot yang telah dicapai. Yang keempat, ada prinsip pulih asal. Program latihan yang baik harus dicantumkan waktu pemulihan yang cukup dalam latihan beban. Waktu pemulihan antar set harus diperhatikan. Jika tidak diperhatikan akan mengalami kelelahan yang berat dan penampilannya akan menurun. Recovery bertujuan untuk menghasilkan kembali energi dan membuang asam laktat yang menumpuk di otot dan darah. Lalu menyusun program latihan kekuatan. Yang pertama adalah menentukan berat beban latihan. Berat beban atau intensitas latihan menunjuk pada massa atau ukuran berat dari beban yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan otot. Untuk menentukan intensitas latihan yang akan digunakan, setiap repetisi dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu repetisi yang harus diangkat berdasarkan presentase atas beban maksimum yang dapat diangkat satu kali usaha. Repetisi maksimum. Cara menentukan beban latihan dengan berdasar repetisi maksimum adalah dilakukan dengan mengetahui kemampuan otot yang melakukan pengulangan maksimum dalam mengangkat beban yang akan digunakan untuk latihan. Contohnya, seorang atlet akan melatih daya tahan otot bisep, maka atlet tersebut harus mengangkat dumbbell sebanyak 12-20 kali per set. Cara ini dapat dilakukan dengan percobaan. Lalu yang ketiga, lalu fase latihannya. Yang dimaksud fase latihan di sini adalah tahapan atau urutan latihan yang harus diikuti oleh setiap atlet. Fase latihan tersebut terdiri dari pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Pemanasan pada dasarnya pada bagian ini dimaksud untuk menyiapkan organisme atlet agar secara fisiologis dan psikologis siap menerima beban pada latihan ini. Inti pemanasan dimulai dengan gerakan intensitas ringan, semakin lama semakin berat, dari gerakan sederhana menuju gerakan kompleks. Urutan pemanasan dalam latihan beban adalah: 1. Melakukan aktivitas aerobik dengan bersepeda statis kurang lebih 5 menit. Yang kedua ada stretching statis dan stretching dinamis. Yang ketiga ada latihan dengan beban ringan. Setelah selesai latihan inti, selanjutnya memasuki masa penenangan. Pada masa ini dilakukan aktivitas ringan seperti stretching dan aktivitas relaksasi. Setelah itu pelatih harus memberi evaluasi atas kegiatan latihan yang baru saja dilakukan. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.